Bagaimana? Oh, mengeraskan suara. Ya. Ini kan? Tahlil kok mengeraskan suara, zikir terus sholat, habis sholat mengeluarkan suara, tahlilan bareng-bareng berjamaah. Boleh kagak tuh? Ya, halaman 17-18. Ustaz. Ini ya. Kami kan. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على صالح مثال عدالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قرب الشهوة وتدري ويسر لامري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجد حفظا اسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم استر عوراتي وامن روعاتي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. Masuk ke 17-18. Salam. Udah. Jaga bentar gampang. Jaga gampang ya. Mengeraskan suara. Jadi kan di tahlil itu kemarin dijelaskan. Sekarang mengeraskan suara. Kalian ada sudah pada semua. Ya, kita sharing-sharing, Nanti kalau ada pendapat yang berbeda, waris apa kita di sini diskusi. Nanti biar enak maksudnya gitu. Ayo bismillah, bersadam. Di antara kritik yang dilontarkan oleh pihak yang menolak tradisi tahlilan adalah bahwa tradisi ini selalu dilakukan dengan bacaan doa dan zikir yang bersuara keras. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berzikir dengan suara yang keras, bagaimana firman-Nya. Katakanlah, suruhlah Allah atau suruhlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu suruh. Dia mempunyai al-asma al-husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu meraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran hadis Al-Isra ayat 110. Quran surat bukan Quran hadis. Quran surat Al-Isra ayat 110. Itu dalilnya. Ya, Al-Isra. Qul Allah wa Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Wa la tajaddu salatika wa la takhafid biha wabtaghi baina dhalika sabila. Tuh, dalil salah satu di antara dalil yang meraskan suara. Itu berzikir. Nanti lagi lagi. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dan merendahkan diri dan rasa takut, dan jangan tidak meraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Hadisnya. Dan dalam hadis juga disebutkan dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Lalu beliau menunjukkan mereka, para sahabat, mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian tengah berdialog dengan Rabb. Oleh karena itu janganlah sebagian yang satu mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula sebagian yang satu mengeraskan terhadap sebagian yang lain di dalam membaca Al-Quran atau dalam salatnya. Hadis dan ayat tersebut dipintarkan oleh pengertian dari para orang tahlilan. Dipintirin, ini nggak boleh kita bersorak dan sebagainya, nggak boleh zikir berjamaah dan sebagainya. Dipintirin. Nah, jawabannya apa? Selanjutnya. Jawaban. Memang tidak dipungkiri akan adanya dalil-dalil yang mengesankan agar dalam berzikir hendaknya tidak dengan suara yang keras. Namun dalam memahami dalil-dalil syariat dan pandangan para ulama tidak bisa dengan cara mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain. Sebab selain adanya dalil tentang larangan berzikir dengan suara yang keras, ada pula dalil yang menunjukkan kebolehannya. Di antaranya hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan ibadah sholat fardu terjadi di zaman Nabi SAW. Ibnu Abbas juga mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat itu karena aku mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tuh,
bisa berzikir berjamaah. Ada hadisnya. Sahabat sampai dengar gerandangan suruh orangnya berzikir kayak kita yang kita lakukan kayak gini. Ada dalil yang waktu tadi kan nggak ada dalilnya. Terus di sholat dia diem. Kalau ngapain? Merenung. Kalau mereka enggak kan, ada sholat kan diem. Kalau kita berdoa langsung dibilang bid'ah. Ini dalilnya. Lanjut. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku berada dalam prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Imam Asyuyuti berkata, zikir dalam perkumpulan tidak akan tampak kecuali dengan dikeraskan. Di samping itu Nabi SAW sendiri kadangkala melakukannya dengan suara yang keras dan kadangkala dengan suara yang lirih. Yang namanya berzikir, perkumpulan berzikir nggak ada lagi orang gitu. Bubar. Iya nggak? Kita yang udah bisa pastiin kalau kita zikir tahlilan ada menit. Daripada pulang buat berkah. Susahnya dia di depan. Tapi yang perkumpulan kata Imam Suyuti. Imam Suyuti, imam di sini pengertian imam adalah imam hadis. Imam yang hafal dan hadis lebih daripada 300.000 hadis. Tiga beserta sanad hukum dan matangnya 300.000 hadis. Itu satu hadis aja dari fulan. Ini 300.000 hadis lebih. Ada Imam Suyuti kalau lebih dari itu mengatakan yang dimaksud dengan perkumpulan zikir adalah mengatakan langsung membuatkan suara. Jadi menurut Rasulullah di saat bacanya lanjut. Ini ada. Oh, Sofi kayak. Dari Abu Hurairah itu kan dari Abu Hurairah dia berkata, baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam terkadang beliau mengeluarkan suara dan terkadang melirikkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan dalil di atas antara isyarat larangan zikir dan suara keras dan kebolehan zikir dengan suara keras. Imam Asyuyuti menjelaskan bahwa semua bentuk zikir tersebut dibolehkan bergantung pada kondisi masing-masing orang yang berzikir. Bahkan Imam Imam Syaukani menulis satu risalah khusus tentang perkumpulan zikir yang dikeraskan. Dalam kumpulan fatwanya dan menyimpulkan bahwa zikir keras mau liris semaunya disyariatkan dalam Islam. Syaukani menuliskan Rasul artinya ini adalah himpunan ayat Al-Quran ketika melihat pernyataan ini tentang perkumpulan zikir yang dikeraskan, di mana dalam ayat-ayat tersebut tidak ada pembatasan zikir dengan cara mengeraskan maupun melirikkannya atau meninggikan suara maupun melatihkannya atau secara bersama-sama maupun sendiri. Maka ayat tersebut memberikan pengertian akan disyariatkannya semua bentuk zikir tersebut. Imam Suyuti mengenai dalil orang yang berzikir setelah dengan bersuara keras itu Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawil Fatawi ada 25 hadis lebih. Sembarangan ini dalilnya itu orang-orang yang zikir sekarang di sholat, di kantor-kantor, di sekolahan diem, dia mulai. Sekarang di Al-Anwar udah mulai di Zahar, apa? Al-Anwar Gangani udah nggak ada orangnya. So ente generasi berikutnya nanti nggak boleh gitu hidupkan apa yang udah diamalin diajar sama guru-guru kita, tradisi dilaksanakan itu semua berdalil. Nggak ada dalilnya. Sambil sholat berzikir, hamba subhanallah, alhamdulillah, Allah sampai doa. Semua ada dalilnya. 25 hadis lebih. Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawi. Suyuti jarang tandingannya. Kalau sekarang nggak ada yang bisa tandingin kayak Imam Suyuti. Kecuali Haji Sayuti. Beda, nggak ngerti. Jadi ada semua dasarnya ada. Teman-teman tak kalau punya organisasi, punya apa, habis sholat baca.
Nabi nggak pernah. Ada dalilnya. Di mana? Baca kitab Al-Hawi Fatawi. Wih, Hawi Fatawi Imam Suyuti. Lu pernah baca nggak? Gituin. Mau bisa enggak? Ya. Bilangnya begitu aja. Belajar dulu kalau belum tahu gitu. Dalilnya 25 hadis lebih. Itu aja. Ambil kunciannya, Bang. Kita mulai debat nih, ambil kunciannya. Nggak boleh nih, Nabi nggak pernah macam. Ada dalilnya. Apaan dalilnya? 25 hadis lebih bahkan. Dalam kitab apa? Al-Hawi Fatawi Imam Suyuti. Hafalin tuh. Udah gituin aja. Tahu nggak ente? Imam Suyuti tahu nggak? Itu Imam Musola. Beda Imam Suyuti sama Imam Musola beda. Udah gituin aja. Jangan jadi kalau kita berdialog dengan mereka yang nggak suka dengan tradisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan pernah menjawab, tapi tanya gitu. Mau dalil tahlil, dalil maulid, jangan dijawab dengan jawaban dalil ini, jangan. Dia demen itu gitu, dimakan gitu. Tanya lagi. Emang maulid isinya apaan? Emang tahlilan isinya ngapain? Itu nggak pernah diajarin Nabi. Nah, kuncinya. Kaidahnya gimana? Semua yang nggak dilaksanakan oleh Nabi itu nggak boleh. Oh gitu. Benar. Iya, kalau ada yang kalau ada amalan yang nggak pernah dilakukan dengan Nabi tapi dilakukan oleh kita, hukumnya gimana? Itu bid'ah, sesat, neraka. Ente zakat fitrah kayak apa? Beras. Rasulullah hadisnya gandum, korma. Berarti ahli bid'ah dong ente. Loh enggak kan tuh beda. Tadi ente bilang apa bedanya? Apa yang nggak dikerjakan Nabi itu adalah bid'ah. Makan itu. Maulid Nabi kalau emang bagus, sahabat udah ngelakuin. Ente melaksanakan sesuatu yang dilaksanakan oleh sahabat. Ente mau ikut Habib atau mau ikut sahabat? Wah, ajib ya, keren banget. Jangan terpancing kita, jangan jawab. Oh, ada dalilnya. Wah, demen dia. Emang itu yang ditungguin dia. Emang maulid isinya apaan sih? Maulid, ente tahu nggak? Tahu. Apaan? Itu acara kumpul-kumpul, nggak boleh itu. Nabi nggak pernah ngadain acara-acara baca rawi. Emang rawi apaan? Gitu ya terus saya. Rawi apaan? Apaan ya? Bingung dia. Rawi itu sejarah Nabi. Emang nggak boleh nambah sejarah Nabi. Tapi kan itu ngumpul-ngumpul. Kalau nggak kumpul-kumpul, boleh. Tapi kan Nabi nggak pernah ngerjain. Benar, Nabi nggak pernah ngerjain. Sahabat nggak pernah ngerjain. Jadi hukumnya bid'ah. Oke. Anda pegang omongan ente lagi nih yang kedua kali nih. Ente baca Quran pakai mushaf apa hafalan? Pakai mushaf, pakai Quran. Sahabat Nabi baca Quran pakai Quran. Rasulullah baca Quran pakai Quran. Hafalan. Ibadah loh, urusan ibadah. Berarti ente ahli bid'ah. Udah sama-sama ngerasa sih kayak dia. Hah? Pakai nyalain orang. Ini rumahnya dalam bak ada neraka. Nyalain. Nggak tahu di bakal masuk surga atau neraka udah nyalain orang nyurusin kenapa? Loh, pegang anda. Itu jangan pernah jawab. Pegang. Jangan pernah jawab. Tapi tanya balik permasalahan. Pokoknya semua yang namanya tahlilan, maulidan, pokoknya ada an-annya ujungnya itu adalah bid'ah. Kalau Jumatan, makan itu situ. Nih, buat orang-orang, aneh punya saran. Buat orang-orang yang nggak sesuai punya pemahaman dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita, nih ya, mentang-mentang goblok itu gratis, jangan dihabak sendiri. Nah, Romannya nafsu banget, mentang goblok gratis diambil semua ya, dihabak sendiri, makan sendiri, jangan. Biar pintar kita. Tanya ke ulama-ulama yang ngajarin maulid. Oh, kalau mau ilmiah, nanya dalil maulid, dalil tahlil ke ulama-ulama yang ngajarin
Maulid dan tahlilan. Jangan ke musola kalau panggilan ojek orang lagi nongkrong ditanyain dalil. Ini dong, katanya ilmiah. Mau yang ilmiah, ayo datang ya. Banyak guru-guru kita, banyak habib-habib kita. Betul jelasan dari awal kan. Dalil ngerokok suara tidak ada. Ya, jangan terpancing dengan pertanyaan. Tapi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kenapa? Alhamdulillah, ngapain tahlilan di rumah? Tahlilan mau bid'ah. Tanya bid'ah apa? Kalau dia mengatakan bid'ah segala sesuatu yang nggak dilaksanakan oleh Nabi, udah cakep. Nangkepnya nangkep banget. Jangan diarahkan, jarain. Oh itu pakai speaker, pakai motor, Nabi nggak pakai. Jangan. Oh itu masalah duniawi, kata dia. Ya udah masalah ibadah yang tadi. Ente kemarin bulan puasa khatam berapa kali? Alhamdulillah 5 kali ya. Nabi khatam berapa kali khatam? 5 kali. Nggak tahu. Wah ente ngamalin sesuatu yang nggak ada ilmu yang ente nggak tahu. Bid'ah ente. Khatam ini pakai Quran, pakai hafalan, pakai Al-Quran. Bid'ah ente. Cakap itu bid'ah semua ya. Ya. Lanjut ke pertama ya, pikir. Siapa tadi? Sedangkan hasil kompromi antara dalil-dalil yang dipesankan bertentangan di atas disimpulkan sebagaimana berikut. Pertama, zikir yang keras menjadi terlarang jika memang dapat mengganggu orang yang sedang beristirahat pada waktu yang memang umumnya digunakan untuk istirahat, atau mengganggu orang yang sedang salat pada waktu yang memang umumnya digunakan untuk salat. Adapun di luar kondisi tersebut maka tetap dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk mengeraskan zikir. Imam Asy'ari. Nah itu paham ya artinya ya, yang nggak ganggu. Itu malam-malam kesini bos Jupri, masya Allah, iman lagi naik deh dia. Dia lagi bisa dapat wangsit dia katanya. Bos Jupri saatnya dia tahajud di musola, masya Allah. Di salat di sini musola nyalain lampu, nyalain dibaca Quran. Speaker, volumenya digedein, masya Allah. Suaranya enak banget, sampai kebakin. Ini mengganggu, maka ini nggak boleh bisa jatuhnya pada pengharaman. Atau enggak, atau kita lagi ada keluarga kita yang sakit, ya kan? Kita baca doa, kita salat bacain Quran, biar buat kesembuhan. Kita baca kenceng, satu ruangan, yang nggak sakit jadi sakit. Nah, kenceng malam-malam dibaca. Orang lagi istirahat nggak boleh, haram. Jadi niat baik pun perlu cara yang baik. Niat baik perlu cara yang baik. Harus ada nyamuk di sini nih. Ada aku mendapat. Setrikaan. Ceplok setrikaan di sini. Parit celentang. Tebakan di ubin, nggak sadar kayak habis tinju MMA. Kata, harus bangun sadar, marah. Udah tahu yang benar kan? Lu mau kulit benar, kata dia. Yang aneh kan baik, menepak nyamuk. Tapi kan caranya, nggak sekarang kayak balok. Nah. Tapi ada cara, niat baik, perlu cara yang baik. Allah Ta'ala. Ada yang mau didebatin, debat sama. Ada yang mau didiskusiin di sharing ini, mau itu pegang. Pertanyaan dari mereka, boleh di teks sekali-kali. Kalau misalkan lagi pada yang ada teman-teman yang iseng-iseng yang mengatakan tahlil dan maulid dan gini, jawab tanya. Jangan hanya ngetes, emang apaan tahu? Mereka kan kebanyakan TikTok tapi nggak paham. Kenapa? Pada hari ini agar memberikan pemahaman kita mengenai tentang amalan-amalan yang kita oleh guru kita, para habaib kita, dari kiai kita, yaitu yang berdasarkan pada akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ala hadini wa salih wa abdur dunya Fatihah.
Fatihah buat orang-orang yang meninggal dunia kepada Allah Taala, ampuni segala dosanya, dia menerima ibadahnya. Bila pengen alam kubur yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النعم الصالحة وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kita baca Fatihah buat orang tua kita. Agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang tua kedua orang tua kita yang masih ada hidup. Agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan sehat, afiat, panjang umur, diberikan kebahagiaan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang membahagiakan, menyenangkan orang tua kita di dunia dan di akhirat. Hal ini wa salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya benar. Dan Fatihah yang terakhir kita buat niatan buat istrinya Haji Yusuf ya, yang dalam keadaan sakit dirawat sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sehat afiat. Allahumma rabbana ta'ala ishfi anta syafi wa afina mu'afi. La shifa illa shifa wa shifa wa la anna kafi wa bi hadin majid irfa anni kull da'in shadid واكفنا الحد الحد المرض الشديد الشين عليك واجعل نور النور بعز من عزك ونصر النصر عن بهاك الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد ونستعين آمين آمين وصل آمين 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 مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من أعمالنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.